Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ciketapela. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan semangat ya. Nah, selamat datang untuk para pejuang CPNS tahun 2021. Sebelum kita simak soal-soal latihan untuk persiapan tes SKD, ada info menarik nih dari Kita Lulus. Kita Lulus mau bagi-bagi THR berupa 3 handphone gratis. Nah, siapa nih yang tidak mau handphone gratis menjelang lebaran? Pasti semua mau ya. Oke, simak video ini ya untuk mengetahui informasi menarik dari Kita Lulus lebih lanjut. Dalam rangka berbagi kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, Kita Lulus akan mengadakan Tryout Spekta CPNS 2021 khusus bagi para pejuang CPNS. Kita Lulus sendiri merupakan bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS maupun P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Tryout Spekta CPNS 2021 ini akan dilaksanakan mulai 26 April sampai 2 Mei 2021. Disimak ya, dicatat tanggalnya 26 April sampai 3 Mei 2021. Akan ada hadiah yang pasti bisa kalian dapatkan jika kalian mendapat skor terbaik, yaitu tadi 3 handphone gratis gitu ya. Nah, menarik banget kan? Nah, kalian pasti sudah penasaran banget nih bagaimana cara berpartisipasi dalam acara Tryout Spekta CPNS ini. Caranya mudah banget teman-teman, bisa simak video ini. Yang pertama, buka aplikasi Kita Lulus yang sudah terunduh di Google Play Store. Jadi teman-teman buka Google Play Store-nya di HP masing-masing, ketik Kita Lulus lalu download aplikasinya. Yang kedua, di aplikasi Kita Lulus, pilih banner Tryout Spekta CPNS. Nanti setelah teman-teman mendownload, di situ ada tersedia banner Tryout Spekta CPNS, silahkan teman-teman pilih klik itu. Nah, yang ketiga, pada layar Tryout Spekta CPNS, klik kerjakan. Yang keempat, harap teliti membaca instruksi kemudian klik mulai kuis. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal-soal tryout-nya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mendapat skor tertinggi akan tersedia 3 handphone gratis untuk teman-teman. Gitu ya. Setelah tadi informasi menarik dari Kita Lulus, jangan lewatkan acara tersebut karena hadiahnya adalah 3 handphone gratis. Oke, selanjutnya kita akan menyimak latihan soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2021. Oke, sebelum kita simak soal-soalnya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja soal yang pertama. Nah, ini untuk mencari sinonim dari eminen. Apakah sinonim dari eminen? Nah, berarti teman-teman harus tahu apa persamaan kata dari eminen. Nah, eminen itu sama dengan unggul, ulung, kenamaan, atau termasyur. Terkenal juga boleh ya teman-teman. Nah, dari persamaan kata eminen ada unggul, ulung, kenamaan, dan termasyur. Ini berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Pejal, lawan kata dari pejal adalah, pejal itu sama dengan padet ya teman-teman, buntet kalau bahasa Jawanya. Misalkan nih, kalau ada lingkaran pejal atau bola pejal, itu bolanya itu tengahnya itu buntet, nggak ada rongganya. Seperti pentol itu kan tengahnya buntet, itu berarti bola pejal. Kalau bola berongga itu hanya ada kulitnya saja, seperti bola sepak. Itu kan tengahnya berongga berisi udara, sedangkan ada kulitnya. Berarti lawan kata dari pejal itu adalah berongga. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Visible tersembunyi sama dengan, nah, kita harus mencari tahu arti dari titik duanya ini apa. Visible titik dua tersembunyi. Nah, ternyata titik duanya ini sama dengan juga dengan lawan kata. Lawan katanya visible itu adalah tersembunyi. Berarti kita dari jawaban A, B, C, D, dan E juga mencari lawan katanya. Nah, jawabannya benar itu adalah yang C. Lawan kata dari absah itu sama dengan delegitimasi, gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini deret angka. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus mencari dulu bagaimana polanya. Dari 12 menjadi 26 itu ditambah dengan 14. Dari 26 menjadi 40 ditambah juga 14. Ini ditambah ya. Dari 40 menjadi 54 itu juga ditambah 14. Nah, berarti untuk mengisi titik-titiknya itu, yaitu 54 ditambah dengan 14. Karena kan polanya tadi ditambah 14 semuanya. Jadi 54 ditambah 14 yaitu 68. Nah, inilah jawabannya berarti yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 5.
Berapakah 66,67% dari 210? Nah, 66,67% ini sama dengan 2/3. Kalau teman-teman ingat, 2 dibagi 3 itu ketemunya kan sekitar 0,6666 sekian gitu ya. Jadi kalau dijadikan persen, 66,67. Kalau 1/3 itu 0,3333 dan seterusnya. Jadi 66,67% itu sama dengan 2/3. 66,67% dari 210 berarti 2/3 dikali 210. 210 dibagi 3, ini sama dengan 70. 70 dikali 2 sama dengan 140. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 6. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6, teman-teman harus ingat persamaan di mana A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A min B, gitu ya. Oke, dari soal ini kita uraikan. 0,239 kuadrat min, nah ini kita hitung dulu hasilnya berapa, yaitu hasilnya 0,240. Jadinya 0,239 kuadrat dikurangi 0,240 kuadrat itu sama dengan 0,239 ditambah 0,240 dikali 0,239 dikurangi 0,240 gitu ya. Sama dengan ini dijumlahkan hasilnya yaitu 0,479 dikali ini dikurangi hasilnya min 0,001. Jadi hasilnya 0,479 dikali min 0,001 sama dengan min 0,000479 gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 7. Suatu drum berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Drum tersebut berisi minyak yang akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Berapa banyak kaleng kecil yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita harus tahu volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi atau PR kuadrat kali tinggi. Di mana untuk menghitung volume drum dan volume tabung kecil itu kan rumusnya sama. Nah, cara untuk mencari banyaknya kaleng kecil yang dibutuhkan itu sama dengan banyaknya kaleng sama dengan volume drum dibagi dengan volume tabung atau volume kaleng. Kita tuliskan persamaannya, yaitu PR, misalkan ini drum kuadrat kali tingginya drum per Pi kali jari-jarinya kaleng kuadrat dikali tingginya kaleng gitu ya. Nilai Pi-nya sama, kita coret. Terus kita masukkan nilainya. Jari-jarinya drum tadi yang diketahui kan diameternya 70 ya. Berarti jari-jarinya separuhnya berarti 35 cm. Atau kita pakai senti semua ya. Jadinya 35 kuadrat bisa ditulis 35 kali 35. Dikali tingginya drum itu 1 meter, 1 meter sama dengan 100 cm. Per jari-jarinya tabung kecil atau jari-jarinya kaleng itu sama dengan 14 cm, berarti 14 dikali 14 dikali tingginya kaleng 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Ini 35 dibagi 7, 5. 14 dibagi 7, 2. Ini dibagi 7, 5. Ini dibagi 7, 2. 2 kali 2, 4. 4 kita coret dengan yang atas tadi, sehingga hasilnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi banyaknya kaleng yang dibutuhkan adalah 25. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Dari soal ini ada 3 premis yang digunakan, yaitu premis yang pertama, semua ban terbuat dari karet. Premis yang kedua, semua karet bersifat elastis. Dan premis yang ketiga, sebagian karet berwarna hitam. Nah, sekarang kita perhatikan premis 1 dan premis 2. Karena kedua premis ini menggunakan premis umum, maka nanti kesimpulannya berarti menggunakan premis umum. Premis umum itu dengan kata-kata semua atau seluruhnya gitu ya. Berarti jawaban yang D ini salah karena dia menggunakan kata-kata sebagian.
Karena ada dua premis yang menjadi perhatian dan kesimpulannya semua, berarti untuk keterangannya ini kita juga menggunakan keterangan dari premis 1 dan premis 2. Karena ini sama-sama semua, untuk keterangannya ini kita gabung. Berarti bisa kita simpulkan, semua ban terbuat dari karet dan bersifat elastis. Atau dibalik juga boleh, semua ban elastis dan terbuat dari karet. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah, gampang banget ya teman-teman, ini pakai perbandingan, di mana ketika 6 hari dia menghasilkan 1.500 batako. Terus ketika 15 hari, berapakah batako yang dihasilkan? Misalkan ini kita pakai permisalan X gitu ya, berarti 6/15 sama dengan 1.500 per X. Kita kali silang, 6X sama dengan 15 dikali 1.500 atau X sama dengan 15 kali 1.500 per 6. 1.500 kita bagi 6 itu sama dengan 250. 250 kita kalikan 15 itu sama dengan 3.750. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, soal yang terakhir nomor 10. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Kita tuliskan misalkan luasnya Pak Soleh sama dengan luas kebunnya Pak Anton. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Berarti luasnya Pak Soleh lebih kecil atau lebih sempit dari luas kebunnya Pak Kino. Pak Ahmad, saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit dari Pak Anton. Jadi Pak Ahmad kebunnya lebih kecil atau lebih sempit dari luas kebunnya Pak Anton. Urutan dari yang paling luas adalah, nah, jadi dari persamaan ini kita ketahui bahwa yang paling luas itu adalah punyanya Pak Kino. Kita urutkan dari yang paling luas ya. Itu punyanya Pak Kino. Selanjutnya ada punyanya Pak Soleh ya, karena kan punyanya Pak Soleh lebih kecil daripada Pak Kino, di mana punyanya Pak Soleh ini sama dengan punyanya Pak Anton. Jadi punyanya Pak Kino itu lebih besar daripada punyanya Pak Soleh yang sama dengan luasnya Pak Anton. Nah, di mana luas kebunnya Pak Ahmad itu kan lebih kecil dari Pak Anton, berarti dia yang paling kecil, luas kebun Pak Ahmad. Jadi urutannya yaitu Pak Kino, yang A, B, C ini jelas salah, karena yang pertama bukan Pak Kino. Antara D sama E, berarti ini ada Pak Kino, benar. Setelah Pak Kino ada Pak Soleh, setelah Pak Soleh ada Pak Anton, baru Pak Ahmad. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Nah, demikianlah soal-soal latihan untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2021. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.